Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Prasto. Di sini saya bertindak sebagai observer. Sahabat saya, Teti Feryani sebagai coach. Dan saya coaching. Kami semua berasal dari Kota Bandar Lampung, angkatan 7. Siap mempraktikkan coaching dalam kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3. Ada beberapa hal yang dilakukan, ada pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Jadi pada saat ini saya langsung bertanya ke Bu Teti sebagai coach ya. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Pak Bram. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Bram, gimana kabarnya hari Sehat. ini? Sehat, cerah sekali sepertinya ya. Oke. Iya, bahagia ya Pak? Bahagia. Oh, alhamdulillah. Baik, saya izinkan ruang waktu agar saya bisa tanya dengan Bu Teti ya. Siap. Rubrik penilaian dilakukan oleh Ibu Teti apa nanti dalam coaching nanti ya? Ya. Nanti kita kan akan sharing dan diskusi dengan Bu Adha sebagai coach dan saya coach. Saya akan memakai rubriknya Tirta Pak ya, Tirta, model Tirta gitu Pak. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Teti nanti dalam coaching nanti? Yang pertama saya akan mendorong Kuci untuk memberikan pendapat ya, menceritakan masalah yang Kuci hadapi, bukan masalah sih, benar sharing ya. Saya ingin mendorong menjadi pendengar yang asertif ya Pak. Jadi di sini agar si Kuci itu bisa nyaman bercerita dengan saya ya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang menantang, terbuka. Dan saya akan menjadi pendengar yang aktif ya, pendengar aktif. Kemudian saya mendorong ide-ide agar si Kuci itu dapat menceritakan masalah atau cerita yang ingin disampaikan kepada saya. Membuat dia nyaman gitu ya Pak ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang pertama mungkin saya ingin menjadi yang kemampuan untuk bisa mendengar ya, kemudian menyampaikan sesuatu dengan penuh hormat dan jujur. Kemudian si coach itu tidak merasa terbebani, tidak mengejas ya Pak. Jadi biarkan dia mengalir saja apa yang ingin diceritakan kepada saya. Sharing gitu Bapak. Saya bantu koreksi ya. Menjudge itu artinya menghakimi ya? Iya, menghakimi gitu. Mr. Bram. Jadi kita kan bukan hakim, guru ya Mr. Bram. Gak boleh ya Mr. Bram Biar ya. penonton tahu, judge itu bahasa Inggris artinya menghakimi. Iya. Betul. Baik. Oke. Indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan ini apa yang diinginkan oleh coach atau Bu Teti pada momen ini? Apa yang diinginkan? Oke deh. Saya menginginkan bahwa Kuci saya nanti itu bisa menyampaikan tahapan Tirta dengan baik, gitu kan. Kemudian si Kuci ini bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang mengganjal unek-unek yang ada yang dialami oleh si Kuci terkait dengan permasalahan yang ingin disampaikan, gitu. Oke, baik. Sepertinya saya optimis untuk bisa mengamati teman-teman saya. Langsung aja izinkan saya untuk mengamati ibu ya. Silakan coach dan kucing. Baik, kita lihat sama-sama percakapan antara kucing dan coach sehingga saya bisa mengamati dengan baik. Silakan Bu Teti. Oke, siap Bu Adha. Di sini. Assalamualaikum Bu Adha. Waalaikumsalam. Iya. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa yang menjadi aktivitasnya hari ini? Aktivitas saya hari ini ya biasa sebagai guru praktek kasir. Saya selalu ini ya melihat kondisi siswa. Kadang kalau misalnya siswa ini dilepas untuk praktek mesin, kadang tombolnya suka error. Oh, gitu. Jadi di sini saya harus benar-benar perhatikan anaknya, jadi saya tidak boleh tinggal. Oke deh. Hari ini ada yang bisa saya bantu Bu? Kita mau sharing tentang apa nih? Gini Bu ya, namanya
kelas praktek itu kan wajib anaknya masuk, itu kan balik kelas. Nah ini siswa saya ini nggak pernah yang namanya masuk untuk praktek. Itu tahu lah namanya Dewi Wati. Oh Wati, Iya. iya. Kemudian kenapa si Wati itu nggak masuk ya Bu ya? Ya siswa ini nggak pernah masuk. Seperti hal kita ketahui yang namanya kelas praktek itu kan harus rajin. Kalau dia tidak masuk hanya sekedar teori itu susah. Oke, Iya. jadi tujuannya apa Bu hari ini? Kita ini mau berbincang-bincang, sharingnya tentang apa? Kalau bisa sih si Wati ini kita proses. Ya betul. Iya. Ya kan namanya dia ini sudah kelas 3, hukum sebentar lagi. Yang namanya praktek itu kan nggak mesti sebentar untuk praktek, harus waktu lama. Sementara dia kalau saya tanyakan dengan temannya si Wati ini, dia punya teman Wati ini namanya Ratna. Saya tanya kenapa dia ini nggak pernah masuk. Jawab Ratna, dia ini selalu menunggu neneknya sakit, jadi alasan aja. Terus itu nggak benar ya Bu, memang nggak sakit neneknya maksudnya sepengetahuan Bu ada itu. Saya sih sudah sebelum keluar kelas, saya juga sudah menanyakan ke BK. Karena BK kan juga ada mata pelajarannya kan, kelasnya, mengamati siswanya. Ya BK-nya juga sudah tahu sih kalau dia ini alasannya menunggu neneknya saja yang sakit. Hebat sekali ya Bu Adha, empatinya ya. Saya salut sama Ibu ya, perhatian sama muridnya. Iya, hebat Bu. Jadi Ibu bukan hanya sebagai seorang guru saja ya, tapi sudah menganggap sepertinya seperti anak sendiri ya. Jadi Ibu sampai perhatian sekali ya, sampai kenapa anaknya nggak masuk Ibu cari tahu ya, kendala-kendalanya juga Ibu ingin sharingan ke sini ya Bu ya, saat kita ngobrol. Iya boleh. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu terkait dengan yang tadi disampaikan, ada gimana Bu? Saya kan sudah menyampaikan ke BK. Nah, BK juga sudah melakukan kerjanya, sudah langsung kasih SP1 sudah, SP2 sudah, itu belum kompetisi. Nah, kemudian saya sudah konsultasi dengan BK dan BK bilang wali kelas harus tahu ini karena kita sudah mengeluarkan SP kedua. Maka saya bilang dengan UTK, saya laporkan anak ini karena anak ini memang sudah nggak bisa ditolong lagi karena jarang praktek, sementara kita mau UKOM. Iya betul saya paham. Saya berterima kasih sekali ini Ibu atas perhatiannya sama anak saya, sudah menyampaikan masalah yang dialami Ibu sebagai guru bidang studi ya ke saya sebagai wali kelas. Itu sangat hebat Bu ya. Jadi Ibu sudah membimbing anak saya ya. Biasanya kan anaknya menjadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab BK gitu ya. Tapi Ibu sebagai guru yang mengajar, guru bidang studi sangat berempati sekali. Terima kasih, semoga kebaikan Bu Adha ini menjadi pahala buat Bu Adha ya. Depannya anaknya bisa jadi baik lagi. Jadi masalahnya anaknya kan udah nggak masuk ya Bu. Nanti kita melakukan tindakan gitu ya Bu ya. Ya. Apa rencananya Bu Adha untuk melakukan apa gitu? Kita kan sudah dari BK kan sudah ini ya, sudah SP1, SP2, dan SP sudah langsung menemui wali kelas. Bagaimana kalau itu tindakan terakhir kita home visit, kita memastikan benar tidak neneknya ini sakit atau bukan, atau ada alasan lain. Ya betul, setuju saya Bu dengan pendapat Ibu ya. Terus kira-kira kapan Bu Adha ingin melaksanakannya gitu? Saya minta waktunya dari Bu Teti, bisanya kapan? Oh gitu, nanti Ya nanti kira-kira gimana Bu Adha, dari Bu Adhanya kira-kira enaknya kapan? Saya ngikut, kira-kira nanti kita matchingin jadwalnya apa, berapa hari ke depan, seminggu ke depan, kira-kira berapa Bu? kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena yang namanya praktik, apalagi kita mau bentar lagi mau hukum, kalau anak ini kita lama-lamain waktu kita biarkan saja, nanti dia tidak praktik, nanti pas dia praktik ujian UKOM, dia tidak bisa ngapa-ngapain, nanti saya yang dimarahin sama kepala sekolah. Iya, betul. Jadi misalnya nih, setelah kita tuh home visit, apalagi ke depannya yang akan Ibu lakukan? Setelah home visit, nah kita Udah cari tahu, nah mm-mm. BK juga kita libatkan, dan kita buat perjanjian untuk anak tersebut. Bagaimana? Biar Oh, iya. Sumatera aja ya, biar kuat. Iya, boleh, biar resmi ya. Iya. Oke. Terus komitmennya Bu Adha sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap
penyelesaian ini masalah yang menurut Bu Adha alami ini bagaimana? Komitmennya apa Ibu kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Yang saya lakukan tadi kan saya sudah melakukan ini ya, apa sih, menemui BK sudah, kemudian ada SP1, SP2. Iya. Saya sudah menemui ibunya juga sebagai wali kelas. Ya. Terus kita nanti mau visit disesuaikan dengan jadwal Ibu Butet, kapan misalnya. Nanti di atas materai juga kita buat surat, kita tanyakan anaknya benar-benar nggak mau mengikuti ujian praktek. Iya, betul. Kalau memang anak ini memang sudah tidak mau lagi atau memang sudah menyerah, ya baiknya sih kita kasih semangat. Gimana caranya dia mengajar yang mata pelajaran yang tertinggal tadi yang praktik. Iya, bagus sekali rencananya. Berarti kita nanti akan mengatur jadwal ya Bu. Kita bersama-sama mengunjungi visit ya Bu ya. Nanti setelah itu Ibu dengan saya bisa berkonsultasi lagi dengan BK gitu ya Bu ya, dan pihak orang tua juga ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ini Ibu Adha atas bantuannya ya. Semoga kedepannya anak ini bisa menjadi lebih baik gitu ya. Kalau dari Bu Adha ya, semoga apa yang Ibu lakukan bagus sekali. Saya senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bu Adha yang menjadi sosok guru yang hebat ya, yang sangat berempati sama anak saya Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya Ibu ya, membantu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini Ibu? Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya plong, karena saya memang namanya guru praktek itu kan harusnya anaknya memang ada. Kalau memang anaknya nggak ada, ini kan nanti ya namanya ujian praktek itu kan per orang, nggak bisa diwakilkan, dan kita manggil Dudi juga. Nanti kalau memang siswa ini tidak bisa, untuk perencanaan praktek ini kan butuh banyak orang yang dilibatkan, dan iya kan sayang kalau kita anak ini misalnya sampai dia tidak mengikuti ujian praktek, tidak lulus kan, percuma dia tidak mendapatkan sertifikat kompetensinya. Iya, berarti Ibu udah ngerasa lega lah ya dengan kita sudah mengantarkan sharing ini siswa, ya. Sudah mengantarkan siswa sampai detik terakhir dia sampai menerima sertifikat. Iya. Emang itu bagus sekali buat dia sebagai seorang guru. Emang itu yang buat Adha lakukan sudah luar biasa. Tetap semangat ya Bu Adha ya. Semoga yang kita inginkan anak ini ke depannya bisa baik lagi ya Bu ya, dengan bantuan Bu Adha. Terima kasih Ibu Teti dan Ibu Adha telah melakukan coaching. Untuk sesi berikutnya yaitu pasca percakapan. Izinkan waktu untuk bertanya-tanya lagi ya Ibu Teti ya. Siap Bapak. Gimana Pak? Bu Teti telah kita sudah ngobrol sebelum observasi dan juga sudah melakukan coaching. Ini kalau saya boleh tahu, Iya, boleh Pak. apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sebelum rencana dan sekarang udah dilakukan apa ya tercapainya? Sudah tercapai belum ya indikator itu ya? Ya baiklah Pak Bram, menurut saya sih tadi yang telah dilakukan ya praktek coaching itu sudah terlaksana tirtanya, di mana Bu Adha itu tadi saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Bu Adha untuk menjelaskan masalah yang beliau alami, kemudian beliau sudah mengemukakan masalahnya dan memberikan menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi oleh Bu Adha. Jadi itu menurut saya Bu Adha sudah melakukan ya, saya melihat bahwa sudah tercapai ya tahapan tirta itu Bapak. Indikatornya sudah dilaksanakan tadi Bapak. Saya akan sampaikan catatan saya sebagai pengamat ya, bahwa ada beberapa kata kunci yang disampaikan tadi oleh Bu Teti sebagai coach ya. Pertama, judge, yang artinya tidak menghakimi ya kepada coachingnya. Udah gitu ada pertanyaan pemantik oleh coach kepada coach tadi, seperti apa tindakannya Bu Adha, ternyata sudah menjawab itu home visit tadi ya. Udah gitu ada juga istilahnya UKOM. Nah UKOM ini biasanya
biar sama-sama kita mengenal istilah itu ada ujian kompetensi Ya. yang juga praktik juga Mm-mm. gitu. Nah di situ juga ada keterkaitan kita berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu dengan guru BK tadi. Ya, betul. Bu Ada dengan sebagai kunci dia merencanakan aksinya sehingga dengan kerjasama dengan guru BK maka insya Allah bisa tercapai apa yang diinginkan untuk mencapai home visit dulu yang pertama gitu ya, benar betul, ya. benar sekali Iya. Mr. Bram sudah menggunakan baik. Iya. Makasih ya Mr. Iya, iya. Oke. Oke ya, soal terakhir ya. Oke, gimana Bu? Ini. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah kita merefleksi kucing baru tadi? Apa kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan? Kompetensinya mungkin dari saya sebagai coach itu saya ingin mengembangkan bahwa saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, lebih menantang, dan kemudian saya ingin memberikan pertanyaan itu yang tadi sifatnya itu bagaimana si kuci ini bisa nyaman ya, jadi seolah-olah kita ini bukan hanya sharing ya, tidak menghakimi, jadi dia dengan bebas akan menyampaikan. Jadi saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mendorong si kucing ini untuk jujur, terbuka dan bercerita dengan nyaman gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Teti sebagai coach, Ibu Ada sebagai kucing telah melakukan kegiatan coaching dengan maksimal. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman juga penonton di sana ya. Moga-mogahan apa yang kami lakukan bisa menjadi motivasi teman-teman, inspirasi bahwa ternyata permasalahan itu bisa kita lakukan sesama teman juga ya, tanpa harus menunggu waktu naik kelas dan sebagainya, kapan aja ini bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan kucing ini yang dilakukan oleh Bu Teti, Bu Ada, dan saya sebagai pengamat Abraham Prasto ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.